وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. أوصيني وإياكم أيها الحاضرون بتقوى الله وطاعته بأن يفعل الخيرات ويجتنب عن السيئات ما استطعتم لعلكم تفلحون وبعد. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang adab kita kepada manusia atau makhluk. Yang sudah kita bicarakan adalah adabnya kita kepada kedua orang tua. Itu sudah kan Bapak ya? Nah, pagi hari ini kita akan membicarakan tentang al-aulad. Jadi anak-anak kita Bapak ya. Kalau salah tolong diingatkan, ini batasan di sini. Al-muslimu ya'tarifu bi anna lil waladi huquqan ala waladihi yajibu alaihi ada'uha lahu. Bagi Bapak Ibu diwajibkan mengetahui bahwa anak-anak Bapak Ibu itu memiliki banyak hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua kita. Wa adaban yazimuhu al-qiyamu biha iza'ahu. Dan Bapak Ibu diwajibkan beradab, berakhlak, berinteraksi untuk memuliakan, menegakkan hak-hak tersebut kepada anak kita. Wahia tatamassalu fi ikhtiyari walidatihi. Nah, nomor satu Bapak Ibu, kewajibannya orang tua adalah memilihkan ibu yang baik. Nah, ini sebenarnya yang menentukan memang suaminya ya, oleh dari awal. Jadi bapak-bapak kalau mau berbicara generasi, bicara keturunan, yang paling pokok itu ikhtiar walidatihi, memilih ibunya calon anaknya kita lah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, orang kita ini kenalnya adalah laki-laki boleh milih, wanita boleh nolak ya. Bapak boleh pilih siapa saja, boleh ngelamar siapa saja. Undang-undangnya kan cuma satu, la yakhthub ala hibbati abi. Bapak Ibu tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, kan itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu salah milih ibunya, maka kesalahan itu akan berlanjut sampai nanti akhir kita. Terus yang nomor dua, setelah ada ibunya benar, wa husni tasmiyatihi, Bapak Ibu disuruh ngasih nama yang baik, nama anak yang baik. Nama anak yang baik disebutkan rinci oleh Nabi. Misalnya Abdurrahman, Abdurrahim, Maryam, Aisyah, Khadijah, Fatimah. Itu yang disebut oleh Nabi. Senang tidak senang Bapak Ibu, pergeseran mulai terjadi hari ini. Nama orang nggak peduli ada hadis apa tidak, yang penting bagus didengarkan. Misalnya begitu. Nah, ini husnul tasmiyah ini, sebaik-baiknya nama ini diberikan oleh kedua orang tua kita. Lalu menyembelih akikah untuk anaknya pada hari ke-7. Akikah pada hari ke-7 itu juga kewajiban. Jadi yang menyatakan wajib itu salah satunya Imam Ahmad. Jadi beliau menyatakan akikah orang tua kepada anak yang baru lahir itu hukumnya wajib. Karena wajib, maka kalau ada orang tua pada saat anaknya lahir, dia wajib pinjam duit kepada orang lain untuk berakikah. Nah, varian-varian hukumnya Bapak Ibu, Imam Syafi'i menyatakannya sunnah muakkadah. Karena dia sunnah muakkadah, bicara limit waktunya pun berbeda. Imam Syafi'i menyatakannya adalah akikah ini wajib bagi kedua orang tua selama anak ini belum sampai balik. Ya tak? Ini sudah. Ngaji ini udah. Bulan kemarin. Oh, bilang kan dari tadi kita bilang. Berarti bab selanjutnya ya. Hah?
Udah, yang belum gimana coba? Udah apa belum? Sebelah sana belum, sini sudah. Kenapa? Belum datang. Oh, yang belum datang. Ya sudahlah. Lanjut. Kalau gitu dibaca pokoknya saja lah ya, kasih akikah, menyunati, nafkah, mendidik, dan selanjutnya banyak sekali nih item-itemnya. Kalau gitu kita ngomongin ukhuwah sekarang, bab nomor 3. Al-ikhwah, persaudaraan. Judul barunya adalah persaudaraan. Al-muslimu yara annal adaba ma'al ikhwah kal adabi ma'al abai wal abna'i sawa'an. Berakhlak kepada saudara sesama orang muslim itu adabnya sama dengan adabnya kita kepada bapak kita dan anak-anak kita, orang tua, dan kepada anak-anak kita sama. Fa'alal ikhwah as-sighar minal adabi nahwa ikhwatihim al-kibar. Adabnya saudara-saudara kita yang masih kecil sama dengan adabnya kita kepada orang-orang yang sudah dewasa atau sudah besar, sudah tua. Ma'alaihim li'abaihim, sebagaimana kewajiban itu diberikan kepada bapak-bapak mereka. Jadi kalau ada, tadi dari awal diomongin namanya baik, nafkahnya baik, komunikasinya baik, nah termasuk sama saudara juga begitu. Jadi tidak boleh dipilih-pilih kasih. Kalau yang datang ini saudaranya kaya, yang keluar anggur. Lihat yang datang susah, air putih aja kagak. Nah, itu tidak cocok Bapak Ibu. Atau kalau mau kita bilang tidak benar ya. Jadi harus ada kata-kata sawa, sama. Artinya sama itu apa? Ya cara memuliakannya sama, cara berkomunikasinya sama. Wa anna 'alal ikhwah al-kibar nahwa ikhwatihim as-sighar, dan wajib bagi persaudaraan orang-orang yang sudah lanjut atau sudah sepuh nahwa ikhwatihim as-sighar, sama dengan komunikasi dengan anak kecil. Anak kecil itu kalau ketemu sama orang tua biasanya dikasih permen ya, dikasih jajanan. Kalau bawa anak kecil ke Mekah ya. Kalau Bapak Ibu saat ini ngeliatin orang tua gitu ya dikasih duit aja, insya Allah senang itu. Ada orang tua kasih duit, orang tua kasih, siapa kayak orang tuanya, pokoknya saat ketemu kasih duit aja deh, insya Allah senang itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah suka dikasih duit berarti sudah tua kan kira-kira begitu. Kalau belum berarti masih muda, barangkali kan gitu. Enak. Maka nali abawahim alaihi menahuku wa wajibat wa adab. Wa dzalika lima warada haqqun kabir al-ikhwah ala saghirihim haqqil walid ala walidihi. Nah, kewajibannya berbuat baik dan menunaikan hak-haknya ini Bapak Ibu sebagaimana dijelaskan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dengan sanad yang hasan dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Birru ummaka wa abaka summa ukhtaka wa akhaka summa adnaka. Kamu berbuat baiklah kepada ibumu, kemudian ini dan Bapak ya, dan itu bermakna lil iltimas Bapak ya. Jadi kalau ada dan maknanya biasa lil iltimas. Iltimas itu artinya sama. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat Al-Qur'an wa wasainal insana biwalidayhi ihsan, kita hamalat ummuhu kurhan wa wadatu kurhan wa hamluna, ada wawu di situ itu namanya iltimas, sama. Kalau ada ayat surat An-Nisa 59 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri, di mana lil iltimas, artinya sama, taat sama Allah sama Rasul sama pemerintah. Nah, di pemerintahnya memang tidak ada kata-kata taatnya. Akhirnya dibicarakan taat sama pemerintah itu diwajibkan kalau pemerintahnya tidak ngajak kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini sama tegasnya. Birru ummaka wa abaka. Berbuat baiklah kamu kepada ibumu dan bapakmu. Kemudian pakai summa ukhtaka, saudara.
saudara perempuanmu, wa akhaka dan saudara-saudara lakimu, summa adnaka, kemudian ke bawah. Kayak sistemnya sudah dibuat. Jadi kalau mau berbuat baik, dibikinlah sistem ini. Nah, yang ada di kita, karena ada hadisnya seperti ini, biasanya yang dilanggar adalah kalau ada hubungan kakak adik, ada masalah sedikit aja. Biasanya seumur hidup itu gak baik-baik. Dia lupa sama hal-hal seperti ini, padahal dia tetap aja saudara, tidak bisa dihilangkan. Ada adik mencubit sama kakaknya, baru bohong satu kali, seumur hidup dicap, bermusuhan, berantem. Karena ada hadisnya, kan? Tapi kalau sama orang lain, dia bisa nyaman. Mau mencubit berkali-kali, kalau tidak apa-apa. Bohong pun dia nggak apa-apa, bahkan sudah berbohong pun dia masih percaya. Tapi kalau sama saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, saudara yang serumah dan sekandung itu, kebanyakan masih ada problem komunikasi antara saudara yang satu kandung ini. Alasannya apa? Ya karena ada hadisnya. Jadi kemungkinan melanggar itu karena ada aturannya, akhirnya dilanggar. Kan banyak orang yang bisa senyum nyaman dengan karyawan, klien, teman, dan lain-lain. Tapi ketika ketemu sama saudara, Masya Allah, bisa berbeda. Kenapa demikian? Alasannya karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, ini cuma sedikit. Ini yang nomor 4, zaujan. Babnya tentang suami istri, hak-hak suami istri. Al-muslimu ya'tarifu bil adabi al-mutabadilatu baina zawj wa zawjatihi. Orang Islam wajib memahami adab tentang mutabadilah ini yang silih berganti. Masing-masing punya kewajiban dan punya hak antara suami dan pasangannya. Wahya hukukun kullu minhuma ala sahibihi, dan ini adalah kewajiban atas masing-masing keduanya atas sahabat-sahabatnya. Suami istri punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, cuma beda-beda porsinya saja. Istri wajib mentaati suami, suami wajib menyayangi istrinya, sama. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Bapak Ibu silahkan diterima ayat ini untuk menyatakan kesamaannya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajat. Dan wajib bagi istri-istri itu memiliki hak yang sama atas kewajiban yang dipikul oleh istri-istrinya itu. Bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi untuk mengukur yang kayak gini-gini ini Bapak Ibu disuruh mengukur dari awal sekali, bahwa dia mengorbankan jiwa raganya untuk suaminya, kan itu awalnya, bahwa dia rela mengatakan saya terima nikah Anda dan kawin Anda, bla 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 bla. Itu kan pengorbanan, Bapak Ibu. Karena menerima itu dia mengorbankan, akhirnya jobon jero diserahkan semua. Jobon jero itu apa ya, Pak? Luar dalam, zahiran wa batinan. Ini kalau ada istri menerima suaminya cuma zahirnya saja, batinnya tidak, kagak jadi, Bapak. Nikah itu kagak jadi. Jadi fisiknya dihadirkan, tetapi hatinya tidak, nggak jadi. Kalau fisiknya doang, batinnya lahirnya tidak, nggak jadi juga. Nah, kalau mengukurnya dari situ, maka nanti akhirnya kewajiban itu bisa ditunaikan dengan baik, bagus, dan pastinya bertanggung jawab. Gitu. Jadi dari awal, ya. Jadi kewajibannya istri sama dengan hak-haknya yang dia berikan kepada suaminya. Walil rijal alaihinna darajat, dan bagi kaum laki-laki terhadap istri-istrinya ada kelebihan 1 derajat. Apa kelebihan 1 derajat ini, Bapak Ibu? Laki-laki itu wajib ngasih nafkah. Itu kelebihan. Jadi yang disuruh nyari duit itu memang laki-laki. Tafsirnya seperti itu. Kalau hari ini ada laki-laki nafkahnya dikasih sama istrinya, Bapak Ibu, ya ayat ini kebalik aja. Kebalik. Kalau Nabi Muhammad SAW
waktu nikah sama Ibu Khadijah kan Ibu Khadijah langsung di rumah, beliau yang hitung duitnya, Nabi yang dagang. Udah begitu aja, sebenarnya sederhana Pak. Jadi yang dimaksud dengan darajah itu adalah punya satu kelebihan masalah nafkah. Kelebihan yang lain satu derajatnya adalah Bapak Ibu, bahwa tulangnya laki-laki itu diciptakan satu digit lebih kuat daripada perempuan. Jadi kalau ada laki-laki kok berantem kalah sama istrinya itu ngaco menurut saya. Nggak boleh ada suami kalah berantem sama istrinya, nggak boleh. Kenapa begitu? Karena tulangnya suami itu satu digit lebih kuat daripada tulangnya wanita. Jadi kasarnya kalau wanita itu digebuk sekali saja oleh laki-laki, dia pasti sakit. Akhirnya Bapak Ibu, kasus yang terjadi hari ini tuh kalau ada istri menghabisi suaminya, biasanya kasusnya tidak normal. Lagi tidur dieksekusi, lakinya tidur. Maksudnya itu, suaminya lagi tidur dicekek, diantem batu, mati lah Bapak Ibu. Kalau bahasanya istri saya itu kalau lagi bercanda, ya kalau poligami ya pas tidur saya sunat, kira-kira begitu. Artinya apa? Istri bisa melakukan itu pada saat suaminya sedang tidak ada kekuatannya. Tetapi kalau bicaranya normal Bapak Ibu, kayak kasus yang di Sulawesi gitu ya, masa ada suami dikejar-kejar pakai parang sama istrinya Bapak Ibu, dan lari gitu. Kok aneh itu lah suami. Nah, mungkin orang itu yang masuk di TV Trans itu belum ngaji ini, bahwa laki-laki itu punya satu derajat. Jadi derajat ini macam-macam, kasih nafkah, tulangnya, termasuk kulitnya. Kulitnya suami itu nggak sama dengan kulitnya perempuan. Mana dalilnya Ustaz? Loh, yang bilang itu Ibu Maryam yang di surat Al Imran itu. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ternyata penjelasannya apa? Bahwa kulitnya wanita itu lebih halus, laki-laki itu lebih kasar. Bahwa wanita itu kulitnya lebih dingin, laki-laki itu panas. Jadi kalau panas ketemu dingin, nyetrum. Tapi kalau dingin semua, ya masuk angin. Kira-kira begitu. Jadi kalau laki ketemu perempuan itu jodoh. Jadi derajat itu dimiliki oleh laki-laki yang tadi. Satu derajat tadi. Oh ya, tulangnya. Jadi kalau ada laki-laki kok bawa payung kena panas Bapak itu mungkin mau jadi perempuan. Jadi yang boleh bawa payung kalau panas itu perempuan. Ada laki-laki. Bapak Ibu tengoklah itu orang tua gitu. Kalau panas terik itu, mana ada laki-laki bawa payung Bapak Ibu. Yang ada ya wanitanya ya, pakai topi gede, pakai payung. Karena apa? Kulitnya wanita itu kalau kena panas ya problem kira-kira begitu. Maka ngurusi kulitnya kaum wanita itu susah. Saking halusnya itu loh Bapak Ibu, susah. Untuk perawatan dan lain sebagainya. Itu derajatnya Bapak Ibu. Nah, di sini dijelaskan ar-rajul bi mazidi darajatil i'tibarat, khusus laki-laki itu memiliki kelebihan satu derajat dengan gambaran yang khusus, seperti sabda Nabi Muhammad SAW waktu haji wada, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan ghara anna hadhihi al-huquqa ba'daha mushtarikun baina kullin min az-zawjaini wa ba'daha khasun bi kulli minhuma ala hiddah. Kata Nabi apa waktu haji wada? Ketahuilah sesungguhnya bagi kalian wahai laki-laki atas istri-istri kalian itu memiliki hak, dan wanita-wanita kalian atas kalian juga memiliki hak. Ini hadis rawahu Al-Bazari, At-Tirmidzi, Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi laki perempuan disebut oleh Nabi sama-sama punya hak. Cuman haknya itu ba'duha mustarikun bainahuma. Sebagian hak itu ada yang suami istri itu sama. Mustarik itu berarti apa? Suami harus begitu, istri juga harus begitu. Tetapi hak yang lainnya adalah khusus antara keduanya dengan batasan-batasan tertentu. Jadi istri wajib melahirkan, suami tidak boleh melahirkan. Kan sama-sama itu, sama-sama kewajiban, tetapi beda-beda. Misalnya
Wal huquq al mustarikah adalah adapun hak-hak yang bersekutu yang diwajibkan atas suami istri, yang nomor satu adalah al amanah. Masing-masing memiliki amanah. Jadi pada saat mulai menikah, suami memiliki amanah merawat, muasyarah, komunikasi, ngasih nafkah kepada istrinya. Yajibu ala kulli minaz zawjaini ayakuna aminan ma'a sahibihi. Disuruh amanah kepada sahabat-sahabatnya atau istrinya. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Fala yakhunuhu fi qalilin wala katsir. Suami istri tidak boleh ada yang mengkhianati, baik mengkhianati dalam porsi yang besar maupun mengkhianati dalam porsi yang kecil. Urusan makan, tidur, apalagi ya, dan seterusnya lah. Itu tidak boleh ada kata-kata khianat. Idh zawjaini ashbahan bi syarikaini fala budda min tawafiril amanah. Suami istri wajib terus menjaga amanah yang sudah diberikan. Wa nushi wasidqi, dan disuruh saling memberikan nasihat, wasidqi dan kejujuran, wal ikhlasi bainahuma, dan ikhlas di antara keduanya. Jadi kalau sudah ada yang bohong, sudah ada yang tidak ikhlas, biasanya rumah tangga mulai goyang. Nggak ikhlas itu kalau misalnya cara menikahnya itu sudah pakai ngedumel, kerjanya sudah nggak ikhlas, hidupnya sudah tidak ikhlas, oh yang ada masalah aja. Maka bapak dituntut selama amanah dijaga, ada kejujurannya, ada keikhlasannya, fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihima al khassah wal 'amah, baik kehidupan yang di rumah atau kehidupan sesama masyarakat, ada kejujurannya. Jadi kalau suami pengen main bulu tangkis, golf dan sebagainya, ya tolong diingat istrinya lah. Istrinya itu punya hak untuk diajak juga, untuk diajak ditanya, ini ayah main bulu tangkis apa kagak? Kalau istrinya nggak boleh, ya jangan. Masa tiap minggu bulu tangkis terus? Masa tiap minggu main golf terus? Main golfnya sama kita kapan? Misalnya begitu. Kan itu apa itu? Keikhlasan cara bertanya. Ditanya saja. Gimana gitu? Istri itu selalu dia ditanya. Kalau dia ikhlas ya kita pergi. Kalau nggak ikhlas ya kita pergi. Nah, sayangnya jarang suami yang nanya urusan begitu. Nggak tahu kalau di rumah saya nggak tahu. Kalau saya mau pergi, istri saya tanya, saya mau jalan ke sini, bla bla bla, gimana? Kalau kau sudah pergi, ada acara lain tambahan, ya kita kabarin. Yang ngaji, tiba-tiba ada tambahan, kita kabarin lah. Makan lama ya kita kabarin. Kalau kita diajak makan orang, ya kita kabarin. Mau dibungkusin bakal agak kira-kira begitu lah. Kalau dibungkus ya dibungkus. Ya, yang penting dikasih tahu lah. Nah, itu namanya apa? Ada as-sufhu, ada an-nasfu, ada al-ikhlasu, ada sidqu. Jadi sidqu itu artinya apa? Benar. Dia ada kemana saja dan terus. Nah, cuman ada juga yang model suami ketika semuanya dipantau begitu malah justru berontak macam-macam. Namanya orang rumah tangga ya. Terus yang nomor dua, Bapak Ibu, dua-duanya sama suami istri, al-mawaddah war-rahmah. Bapak Ibu boleh nyikat ini BMB. BMB itu semoga berbahagia, semoga ada kasih sayangnya, semoga mawaddah, dan semoga warahmah. Ya tak? Katanya BMB. Mawaddah warahmah. Jadi kalau mawaddah ini dalam Al-Quran banyak sekali kalimatnya, Bapak Ibu. Yawaddul ladzina kafaru. Cinta, senang sekali orang-orang kafir itu, yaruddunakum min ba'di imanikum. Mereka itu senangnya, hobinya, cita-citanya memang mengembalikan Bapak Ibu untuk jadi kafir. Udah begitu. Menurut Al-Quran, waddal ladzina kafaru, yawaddul ladzina kafaru. Jadi mawaddah ini artinya apa? Kesenangan. Jadi kalau ada orang menikah kok nggak pernah senang, Bapak Ibu, ya mending nggak usah nikah. Nikah ini wajib senang. Kalau bahasa orang Jawa itu wajib guyu lah, Bapak Ibu. Bihaitsu yahmilu kullam minhum li sahibihi akbar qadrin min al-mawaddah al-khassah. Masing-masing suami istri diwajibkan menghadirkan sifat ini secara spesifik khusus, warahmah as-samilah, dan kasih sayang yang secara umum.
yatabadalaniha, yang keduanya saling mengganti di antara keduanya, tilatal hayah, sepanjang hidup, musaddiqan liqaulihi ta'ala, membenarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini kasih sayang tidak boleh luntur karena umur. Itu penting itu, Pak. Jadi mau umurnya berapapun, mundu hayati, selama suami istri ini masih ada judulnya suami istri, mereka masih diwajibkan al-mawaddah warahmah, kasih sayang, mencintai, menyayangi dan sebagainya. Yang paling sederhana, suami istri mau umurnya berapa puluh tahun pun tidak boleh tidur misah ranjang, tidur misah kamar, apalagi kecuali ada nususnya yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 itu. An-Nisa 34. Jadi kalau ada nusus baru ada istilah pisah ranjang. Kalau tidak ada nususnya maka tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Saya ingin menyebutnya apa? Haram pisah ranjang dengan pasangan hidupnya. Kenapa demikian? Alasannya karena kalau suami istri sudah pisah ranjang itu, Bapak Ibu, maka iblisnya itu cepat sekali nyamploknya. Kalau saya nyebutnya itu iblis itu cepat sekali nyamploknya. Maka ibu kalau ada suami mulai nelpon ke pojokan rumah yang jauh itu, istri wajib curiga. Oh iya, biasanya suami kalau mau nelpon yang bermasalah pasti kan menjauh dari istrinya, pojokan atau rajin ke masjid tapi tidak ngaji. Biasanya begitu juga ada ya. Ya ke masjid terus, tapi nelpon. Yang ditelepon pasti masalah. Seakan-akan kayak suami itu kayak gak betah dekat istrinya gitu. Apa susahnya sih dia ngomong jujur di samping istrinya gitu. Yang ditelepon siapa, masalahnya apa, kan enak. Akhirnya tidak muncul kecurigaan. Begitu juga dengan suami. Boleh curiga kalau istrinya tidak betah di rumah. Bentar-bentar izin keluar. Kemana sih? Wah, majelis taklim. Kita tanya dari sama koordinator majelis taklim ibu-ibunya. Istri saya ngaji bener enggak, Bu? Wah, kalau ngaji sebentar doang, Pak. Habis itu keluar dia dari majelis taklim. Kemana? Telepon dari pojokan. Perlu curiga juga. Sama lah. Artinya sudah ada yang tidak wajar. Nah, jadi kasih sayang ini banyak yang ini, Bapak. Banyak yang luntur ketika ada problemnya. Udah semakin tua, berkurang harta, kurang pangkatnya, kasih sayangnya ikut luntur bersama dengan itu semua. Nah, maksudnya setelah ngaji ini ya jangan, Bapak. Memang harus sama. Mungkin prosentasenya aja yang berbeda. Jadi kalau dulu Bapak Ibu suka gendong istrinya gitu ya karena sudah sepuh ya jangan digendong, minimal dituntun bareng dah. Mungkin begitu. Tapi kan sama dong. Itu kan mawaddah. Itu kan warahmah. Jadi kalau ada suami istri umur 70-80 tahun itu masih bisa jalan kaki gandengan tangan itu, wah itu luar biasa. Setan iblis lari loh, Pak. Tapi kalau ada suami istri kok jalan aja yang satu depan, yang satu belakang, ya cuma dicaplok sama iblis tuh, Pak. Biasanya kalau jalan istrinya dulu atau suaminya dulu, tergantung usia ya. Tergantung usianya. Kalau yang sakit lakinya dulu, istrinya yang meninggal. Kalau istrinya yang sakit ya suaminya yang meninggal. Meninggal itu artinya apa? Ditinggal jalan duluan dulu. Nah ini perlu dibaca ayatnya, bahwa mawaddah ini, rahmat ini tilatal hayat, sepanjang hidup, selama masih ikatannya suami istri. Contohnya siapa, Ustaz? Ya banyak lah. Nabi Ibrahim contoh sampai sepuh-sepuh itu. Bolak-balik Mekah, Palestina, ketemu Ibu Hajar, ketemu Ibu Sarah. Nabi Ibrahim. Toh akhirnya Ibu Sarah yang sudah tidak enak dengan Ibu Hajar punya anak juga pada waktu usianya sudah lanjut. Kasih sayang Ibrahim berlanjut itu, Bapak. Palestina, Mekah, sampai sepuh-sepuh. Sampai uban-ubanan lah kita dunia kan gitu. Kasih sayang tetap hadiah-hadiah. Dan Allah memberikan anak Ibu Sarah Ishak setelah tidak mungkin hamil katanya, tapi nyatanya ada karena kasih sayang itu. Maka
saya kasih sayang seperti ini sepanjang hidupnya Bapak Ibu. Nah, ayatnya Bapak Ibu di sini surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Salah satu dari tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan buat kalian dari diri kalian pasangan-pasangan supaya kalian tenang kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang, kesenangan, dan bisa berkasih sayang. Jadi pokoknya apa ini ya Bapak Ibu? Yang perlu direnungkan mungkin kasih sayang tulal hayat, sepanjang hidup Bapak Ibu. Dalam hadis dijelaskan rawahu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain, wa tahqiqan liqauli Rasul, dan ini membenarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak bisa menyayangi, maka dia tidak akan disayangi, termasuk istri, anak, dan seterusnya. Kalau hari ini kita menghabiskan kasih sayang kepada anak kita, maka Bapak Ibu tinggal nanti mengambil pada waktu kita sudah sepuh, maka anak kita akan menyayangi diri kita. Tapi kalau dari awalnya sudah disia-siakan, ditinggalkan, dan didik yang lain-lain, ya maka itu jangan salah. Ketika nanti kita membutuhkan, mereka juga tidak mau datang. Kira-kira begitu. Ini bahasanya Nabi adalah man la yarham la yurham. Kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu, yang haknya dan kewajibannya bergantian Bapak Ibu antara suami istri adalah as-siqah al-mutabadilah bainahuma, kepercayaan antara suami dan istri yang terus dijaga. Kepercayaan siqah bihaitsu yakunu kullan minhuma warasikan fil akhir wa la yuhamiru adna syakkun fi sidqihi wa nusqihi wa ikhlasihi. Masing-masing keduanya tidak boleh mencurigai kejujuran, kebaikan, keikhlasan satu dengan yang lainnya. Jadi pangkalnya sebenarnya dalam urusan curiga. Kalau orang menikah itu dalilnya itu percaya, ya insya Allah sih baik-baik semua. Tapi kalau dalilnya curiga, ya tidak menyelesaikan masalah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun, itu dibatasi dengan keseluruhannya kudu bersaudara. Ya lesan, kaki, mata, dan seterusnya itu kudu bersaudara, ikhwah. Lalu ada lagi firman hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sudah sering kita dengarkan. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu suka mobil bagus, ya istri sama suka mobil bagus. Kalau Bapak Ibu suka olahraga, istri juga sama suka olahraga juga. Mungkin olahraganya aja beda. Jadi harus ada kata-kata sama. Warrabitatu az-zawjiyah la tazidu ukhuwah al-iman illa tawsiqan wa tawqitan wa taqwiyan. Hubungan suami istri tidak akan bertambah persaudaraan keimanannya kecuali tausik, ada kepercayaan, ada kekuatan, ada keyakinan. Wa bidzalika yash'ur kullan min az-zawjayn annahu huwa ainul akhar badatuhu. Maka Bapak Ibu disuruh melihat masing-masing suami istri menengok yang lain itu dengan pandangan yang jernih. Al-akhar badatuhu, luar dalam diperhatikan. Oh iya, dia kalau saya makan enak, istri juga mau makan enak, dan seterusnya. Wa kaifa la yasqu insan fi nafsi wa la yarsah laha aw kaifa yabusul mar'u nafsahu wa yadahu. Bagaimana kita mau menipu seseorang sementara kita tidak mau ditipu? Bagaimana kita memberikan nasihat seorang kalau kita tidak mau dinasihati, dan selanjutnya. Kemudian ini adab yang umum Bapak. Nomor 4, al-adab al-'am min rifqin fil muamalah.
berbuat baik di dalam bermuamalah. Misalnya apa? Tolapati wajhin, suami istri disuruh wajahnya ceria. Apa ceria itu? Menggembirakan. Apa menggembirakan itu? Menyenangkan. Tolapati wajhin itu wajahnya cair. Jadi kalau suami lihat istri wajahnya enak, istri lihat suami wajahnya enak. Gimana caranya enak? Ya harus pakai cinta kasih ya Bapak. Kalau nggak pakai cinta kasih ya nggak bisa. Bapak kalau lihat istrinya harus mengatakan, pokoknya kamu paling cantik lah. Kira-kira begitu. Suaminya, istrinya juga begitu. Kalau ngeliatin suaminya itu kamu paling cantik pasti bagaimana? Apalagi kalau lagi sakit. Orang kalau lagi sakit itu yang diputar kan pasti cerita itu Bapak. Terus sampai loro juga akan Pak Mor, misalnya begitu. Bapak sakit aja masih dua anak namanya konek saya, kira-kira gitu. Lah itu kan bagus loh bahasa itu. Ini jangan udah sakit, kemarin ada tetangga sakitnya sama dengan bapak mati, lah kan? Ini saya mati nanti suaminya. Ini kan urusan komunikasi loh. Wajahnya kan udah nggak seneng gitu gimana? Coba dikasih kabar-kabar gembira. Jadi suami istri wajib punya qalbul wajhi. Jadi jangan sampai istri itu kalau ada di rumah suaminya itu udah masya Allah nggak pernah senyum itu suaminya. Mau makan Pak? Iya Pak. Mau minum apa? Diam juga itu suaminya. Akhirnya istrinya tidur. Oi, ambil minum. Nah, tadi kan ditanya. Ini namanya wajahnya tidak bersahabat dengan istri. Dan ini susah loh kalau qatul wajhi. Maka Nabi kenapa cara manggilnya misalnya Humairah? Itu kan berarti lihat wajahnya. Wahai Aisyah yang wajahnya kemerah-merahan, wajahnya Bapak yang jelek. Ya makanya Bapak kalau pulang dari kantor itu, ya mau ribet kayak apapun kantornya, sampai rumah wajahnya disuruh berseri. Akhirnya setelah mandi, setelah minum teh, nah baru diceritakan ketidakenakannya. Gitu loh Bang. Jangan dari sono puanas, merahnya sampai rumah. Waduh, nah, ribet itu Bapak. Nah, kemudian apa? Wakaramil kaul. Bapak Ibu, masing-masing suami istri disuruh ucapannya itu mulia. Mulia itu artinya apa? Baik. Mulia itu artinya apa? Memuliakan pasangan suami istri. Istrinya memuliakan suami, suami memuliakan istrinya. Jangan suami ngeliatin istrinya gendut, manggilnya dirubah. Kalau gendut apa manggilnya? Ya dut, gitu ya. Akhirnya kan istrinya nggak bisa tidur itu. Makanya dia yang berubah. Suami mulai manggil gak karuan. Akhirnya istrinya dietnya ketat. Pagi nggak makan, siang nggak makan, malam nggak makan. Kurus. Panggilannya ganti lagi. Penggil. Krepeng kata, masa kurus krepeng, gendut-gendut, itu kan komunikasi yang tidak bagus. Komunikasi yang bagus saja. Istri kita gemuk, kita bilang, ya Allah mana sampai gemuk tuh saya tak cinta sama saya. Kira-kira begitu. Akhirnya biar istrinya itu semangat makan enak terus gitu. Ya nanti kalau urusan takdirnya setelah gendut dia sakit itu kan cerita lain loh. Kan batasnya bapak-bapak cuma disuruh membahagiakan dia saja kan. Hati-hati, jangan makan enak dulu. Ya, udah dikasih kalimat-kalimat yang enak saja. Karami kaulin, jadi kalimatnya yang enak, yang mulia, yang bagus. Wa takdirin wa ihtiramin, dan bapak ini disuruh memuliakan. Wahya al-muasyarah bil ma'ruf. Inilah yang disebut dengan berkomunikasi muasyarah bil ma'ruf. Allati amarallahu biha. Allah memerintahkan ini kepada bapak ibu suami istri. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 19. Bapak ibu tolong dibuka ya, nanti di rumahnya buku yang warna coklat sama warna hijau yang dari pemerintah itu yang ditulis ayat ini, surat An-Nisa ayat 19. Pendek tulisannya, wa asiruhunna bil ma'ruf. Nah, wa asiruhunna bil ma'ruf ini penjelasannya Bapak Ibu, tafsirnya Bapak Ibu, itu yang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu komunikasi baiknya dengan istrinya ada 12 atau 15 itu itemnya Bapak. Ya salah satunya ini,
Nabi Muhammad itu tolaqatul wajhi, wajahnya selalu ceria. Lalu daimul basyari, Nabi Muhammad itu selalu memberikan kabar gembira, surprise setiap hari. Lalu kemudian apa? Nabi Muhammad itu daimu ahlahu, Nabi itu bercanda dengan keluarganya. Bapak itu bercanda. Bercanda itu guyu-guyu. Ya ngopi bareng lah, ngeteh bareng kira-kira begitu. Kalau ada suami istri nggak pernah ngeteh bareng, mungkin masalah kan ya. Harusnya ngetehnya bareng. Itu namanya daim ahlah. Lalu Nabi Muhammad apa? Tajammu ma'ah ahli. Beliau itu suka bercengkerama. Bercengkerama itu kalau hari ini terjemahannya adalah kumpul bareng. Jadi di situ ada ruang keluarga, rumahnya Bapak yang dibikin dari dulu ada ruang keluarga itu. Tolong dioptimalkan itu, ada hadisnya gitu. Pekerjaannya Nabi itu kan, tajamu. Jadi malah jangan gara-gara wifi, suami di lantai atas, istri di lantai bawah, anak di lantai 3. Akhirnya berkumpulnya lewat grup WA. Berantem itu suami istri, gara-gara WA saja. Mau minta minum pakai WA, tolong ambil minumnya, ntar dulu lagi loading. Tak, jangan pakai loading dulu lah, kan ayah sudah haus. Ya sahabat kan ini online sekarang, jadi harus nunggu dulu lah. Nah ini kan masalah. Pokoknya tajamu itu Nabi Muhammad itu bercengkrama, berkumpul dengan keluarganya. Ya kalau bahasanya orang Eropa, ternyata pekerjaannya Nabi ini diterjemahkan dengan kebijakan negara. Bahwa suami tidak boleh kerja 7 hari, tidak boleh. Kalau di Saudi itu liburnya 2 hari, Kamis Jumat libur mereka. Dan kalau libur ada suami yang bekerja di penjara. Kenapa di penjara? Karena kewajibannya sama istri sama anaknya dizolimi oleh suaminya yang kerja terus itu. Saya ini kan sering dapat tanya, Ustaz kalau ngajar Sabtu Minggu itu sama istrinya kapan kan? Hari Senin Ustaz di rumah, Selasa di rumah, Rabu di rumah, Kamis di rumah, Jumat, Sabtu Minggu aja saya pergi karena corona. Kalau enggak ya habis ngajar kita pergi. Ya ada berenang, ada main golf. Ustaz gak main golf kan? Ya guyang-guyang. Kemana kayak makan bareng lah, sama dengan Bapak. Jadi jangan apa ini Bapak itu tidak boleh tidak mencontoh Nabi. Ini harusnya ceramah ini, ngaji ini kita lakukan sebelum Bapak Ibu punya cucu ya, harus. Ya ini giliran Bapak Ibu ceramah sama cucunya Pak, ya monggo lah Islam. Oh jadi Nabi itu dulu kita suka ngumpul, memang itu ibadahnya Pak. Jadi ngumpul sama anak istri itu ibadah. Memberikan kasih sayang itu ibadah Bapak. Wadah itu adalah memberikan kasih sayang, memeluk, mencium, bercengkrama. Ya kalau saya sih istilahnya main lumpur bareng sama anak itu ibadah. Kira-kira begitu. Ini kan karena teknologi zaman canggih dan lain sebagainya, kasih sayangnya dihilangkan, rahmahnya dihilangkan. Akhirnya yang ada ini orang generasi ini hidup dengan sendirinya. Gitu loh Pak. Tanpa peran-peran ilahi, tanpa peran-peran wahyu yang optimal gitu loh Pak. Nah, terus Nabi Muhammad itu direkam lagi Bapak. Nabi itu yang namanya bercanda bareng itu dilakukan juga ya Nabi. Ada hadis Sahih Bukhari yang Nabi lomba lari sama Aisyah itu Pak. Yang ada di Madinah itu. Karena di situ ada Sabko. Sabko itu tempat Nabi rimayah, wahimayah, warima. Jadi Nabi pernah lomba lari, latihan memanah, latihan berkuda itu ada di samping pasar Madinah. Yang sampai terakhir kami pergi umroh lah, mungkin Bapak terakhir pergi umroh sebelum bulan Maret dah. Itu ada namanya Jalan Sabko di situ Pak. Dekatnya Sakifahnya Abu Bakar, Sakifah bin Sa'idah. Jadi ada jalan besar di situ yang dijaga oleh kerajaan, tidak boleh dibangun apa-apa. Tapi belakangan kayaknya bakal jadi halaman yang renovasi paling baru. Kan depannya Mufempik, Mufempik urus itu kan dulu bangunan yang nggak kepake itu dibongkar kan itu Madinah ya. Nah itu tetap jadi jalan untuk mengingat sejarah bahwa Nabi pernah lomba lari sama Aisyah itu di sini. Bagaimana cara menerjemahkannya kita di Kemang itu? Bapak itu kalau mau goes dia harus sama istrinya, memang begitu.
Kalau mau jogging ya sama istrinya, jadi bukan jogging sama Pak RT RW, istrinya ditinggalkan lagi. Istrinya yang dibawa, nanti istrinya sama istri, suami sama suami, ya itu lebih benar, Pak. Jadi Bu RT sama Pak RT, Bu RW sama Pak RW, ya gitu. Jadi akhirnya semuanya jalan juga akhirnya. Pokoknya istri dibawa olahraga, itu Nabi banget kira-kira. Selebihnya nanti boleh ditengok tafsir Ibnu Katsir misalnya ya, tentang surat An-Nisa ayat 19. Yang paling saya hafal lagi Nabi Muhammad itu ini Bapak. Nabi Muhammad itu nafkahnya luas. Nafkahnya luas itu bukan sempit, bukan susah. Jadi luasnya nafkah Nabi itu setiap pagi Nabi Muhammad itu yadur ila baiti azwaji. Nabi itu muter ke rumah istrinya yang 9. Dikasih gandum sama korma di depan rumahnya satu-satu. Tiap hari dikasih. Itu namanya nafkahnya luas. Hari ini Bapak Ibu karena sudah ada e-banking, ya tidak harus putar begitu. Jadi tiap hari Bapak Ibu, bapak selalu transfer sama istrinya. Kalau tidak mau tiap hari, ya sebulan sekali transfernya, dihitung dari awal. Misalnya uang belanjanya 1 bulan itu 50 juta buat beli cabai doang gitu ya. Ya sudah 50 juta itu tiap bulan. Kan orang hidup macam-macam ya. Ada yang transfernya tiap hari, ada yang sepekan sekali, ada yang 1 bulan 1 kali. Tapi ada juga yang parah, tidak pernah transfer. Kok bisa gitu? Suami nggak ngasih nafkah istri. Alasannya karena istrinya udah punya duit. Oh, nggak bisa loh. Bapak wajib ngasih nafkah ke istrinya. Kalau istrinya punya duit bagaimana? Ya itu duit istrinya, biarin aja. Suami boleh ngambil enggak? Boleh kalau dia boleh diambil, ya kan? Kalau istrinya enggak boleh ya jangan. Gitu, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu nafkahnya luas. Kalau ini dikerjakan, maka pertanyaan beberapa majelis taklim yang sering di televisi itu enggak akan terjadi. Apa hukumnya istri ngambil duit di dompet suami? Enggak ada. Memang enggak ngasih nafkah, akhirnya diambil, dicuri. Ya, suami itu kan kalau sudah lelah ya pasti tidur lah, ngambilnya pasti tidur kan, kira-kira gitu lah. Itu kalau Nabi mengerjakan ya itu nggak akan terjadi. Oh ada lagi yang lebih susah dikerjakan oleh kita, termasuk masalah itu Nabi itu karena ya'kulu ma'a azwajihinna ahya. Nabi itu makan bareng dengan istrinya, itu termasuk muasyarah, makan bareng dengan istrinya. Ini tafsirnya kalau hari ini ya Bapak tengok dah restoran di Saudi Arabia. Sebutlah tempat Nabi hidup itu, nggak ada restoran namanya prasmanan, Bapak. Yang ada restorannya adalah bilik-bilik. Tahu bilik-bilik? Bilik-bilik apa? Ya di kamar-kamar. Jadi suaminya yang pesen nasi bukhori, nasi kembuli 1 loyang. Kalau anaknya 5 ya begitu. Mereka makan berjamaah. Mungkin saya juga belum pernah lihat sih ya, mereka cara makannya bagaimana itu. Ya entah suaminya nyuapin istrinya, entah istri nyuapin anaknya, mungkin begitu. Nah kalau di kita sudah prasmanan. Kalau prasmanan itu kan disekat sama meja, jauh sana kan suami istri. Nah, bahasanya yang lain mungkin hadis-hadis Nabi yang lain akan hilang kalau kita makan pakai prasmanan. Misalnya cendol hilang, dijilatin hilang, lalu bersih hilang. Tapi kalau makannya rame-rame, mungkin berkah itu memang muncul dari akhir makanan itu. Innal barakatu fi akhir ta'am, kulu ma'al jamaah. Kan banyak sekali hadis Nabi yang bisa kita kerjakan lewat makan bareng dengan istrinya. Baik, Bapak. Itu yang ditulis oleh negara. Kalau ini dikerjakan oleh suami istri yang baru menikah, pasti ya Bapak ya, perceraian tidak akan terjadi, ya minimal berkurang lah kalau itu dikerjakan oleh pasangan suami istri. Ada lagi hadis Nabi, wahya al-istisaq bil khair. Bapak itu disuruh beradab yang baik dengan istrinya, wastausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita-wanita itu dengan kebaikan, kasih sayang, kelembutan. Jadi bukan pakai emosi, marah dan sebagainya. Wahadihi jumlatun minal adab al-musyarakatu banazat. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang suami istri dua-duanya sama harus mengerjakan. Yang wajib keduanya saling berganti.
bergantian untuk mengamalkannya dan mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Bagaimana Bapak Ibu mengkhianati pasangan hidup Bapak Ibu, surat An-Nisa 21, yang sebagian yang lain dengan sebagiannya sudah menyerahkan dirinya kepada Bapak Ibu. Dan kamu sudah mengambil di antara mereka kalian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Kesimpulannya Bapak Ibu, hidup suami istri itu mitsaqan ghalidha. Siapa yang menciderai, siapa yang mendustai, merusak perjanjian suci, bersih, kuat ini, maka dia akan teraniaya, terzalimi, sengsara dan sebagainya. Maka jangan ada kezaliman kalau kita sudah memiliki pasangan hidup. Di lain ayat Allah berfirman, "Wala tansabul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Surat Al-Baqarah 237. Dan janganlah kalian melupakan karunia dari Allah di antara kalian. Bapak Ibu ketemu pasangan itu karunia, kelebihan. Jadi kalau mau ada problem, ada masalah, tolong ditengok sejarahnya bahwa untuk mendapatkan sang istri itu dulu pakai pertolongan Allah, pakai surat istikharah, pakai kerja keras, pakai harapan luar biasa, pakai takut luar biasa, akhirnya dapat. Jangan mudah dibudarkan. Nah, kira-kira begitu. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa saja yang kalian kerjakan, Allah Maha melihat. Allah Maha menyaksikan. Karena ini hubungan suami istri, Bapak Ibu ada pertanyaan apa tidak? Kan ini yang hadir semuanya sudah punya istri. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa tuh? Misalkan golido, itu kalau diterjemahkan lebih detail itu syaratnya apa? Ada perjanjian dari itu, bagaimana ya? Misalkan ghaliza ini kan sebenarnya dijelaskan dengan yashhaduna al-malaikatu kulluhum. Jadi yang membuat perjanjian kuat ini karena orang ketika menikah itu disaksikan oleh semua malaikat. Artinya malaikat yang jumlahnya berjuta-juta itu ikut menyaksikan akad pernikahan ini. Sehingga ketika ada suami istri yang menciderai, mengkhianati pernikahan, maka semua malaikat yang menyaksikan itu juga tidak suka, nggak senang. Akhirnya apa? Ya malaikat ini kan sebagai apa ya? Pembantu Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak disebutnya sebagai makhluk yang maksumun, yang terjaga, terlindungi dari kepentingan manusia. Jadi dia bersih banget malaikat itu. Adanya baik. Tapi ketika ada orang berbuat khianat, berbuat dosa, maka malaikat itu pertama akan membenci orang tersebut. Yang nomor dua, misalkan ghaliza itu disaksikan oleh keluarga besar yang hadir pada waktu itu. Karena nggak ada orang nikah sendiri itu nggak ada. Masing-masing punya keluarga besar. Dan itu ikatan kuat sekali karena keluarga besar. Nah, yang sering kadang-kadang terjadi ini, kadang orang nggak mau berpikir kalau ini misalkan ghaliza, akhirnya seenaknya dia sendiri. Nikahnya ribet, caranya gampang banget. Nah, kalau di apa ya? Kalau di kita ini kan sebenarnya ada penyuluh agama ya. Di Islam itu kan ada penyuluh agama, cuma mungkin kurang optimal ya. Peran, fungsi penyuluh agama ini kan sebenarnya tugasnya mendampingi orang-orang yang sudah menikah. Ini kalau kita nggak datang ke KUA nggak pernah didampingi. Harusnya pemerintah kan bisa masuk ke masjid gitu. Bahwa ini program dari pemerintah. Yang dikaji apa? Masalah keluarga. Kan harusnya begitu. Harusnya menurut saya sih begitu. Akhirnya biar misal ghaliza itu terus terjaga, terpelihara, dan akhirnya sampai seumur hidup lah, sekali saja. Misalkan begitu. Perjanjian yang sangat kuat. Makanya ketika Qabil itu nikah itu sampai kalimatnya pun rinci. Salah dikit pun harus diulangi. Saking kuatnya itu perjanjian. Sehingga kalau orang sudah ngomongin perjanjian nikah, maka itu sama dengan kita sempurna separuh keimanannya kan gitu. Karena misalkan begitu, semua transaksi pekerjaan muamalah yang dilakukan orang sudah menikah,
itu nilainya beda dengan yang belum menikah. Sebenarnya ibadah masalahnya soal. Nah, itu misalkan goli. Jadi ada banyak penjelasan yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan misal kondisi. Jadi kalau bahasanya surat Al-Baqarah yang redaksinya masalah zikir pagi dia, kan zikir pagi itu kalimatnya lam fiso malah tidak akan terputus, tidak akan terputus selama pernikahan itu diikat dengan tauhid, kepercayaannya kepada Allah SWT. Bapak Ibu, semoga rumah tangganya kita seperti yang barusan kita baca ya. Semoga seperti itu. Kalau ada yang belum seperti ya silahkan dibikin. Kalau yang masih kurang ya silahkan diperbaiki. Kalau yang belum menikah ya silahkan menikah. Kalau yang sudah menikah dan hari ini belum menikah silahkan nikah lagi. Oh ada ayatnya kok. Ayatnya tuh surat An-Nisa 19. Jadi kalau ada istri meninggal dunia atau suami meninggal dunia, mereka harus segera menikah kembali. Jadi yang nyuruh tidak boleh nikah lagi biasanya adalah anak-anaknya. Anaknya harus diceramain dulu kira-kira begitu. Setelah diceramain, nanti dia akan boleh menikah. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kalau dia tidak menikah lagi, siapa nanti yang harus bertanggung jawab di akhir perjalanan hidupnya? Apa iya anak-anaknya mau ngurusin dia kira-kira begitu? Apa iya dia mau mendampingi sampai akhir hayatnya? Tidak. Maka segeralah menikah. Jadi jangan sampai ada perjanjian. Nanti kalau saya meninggal duluan jangan nikah lagi ya. Tidak usah disebutlah kata-kata itu. Suami istri tidak main cantik aja. Ya kalau meninggal memang sudah ada ayatnya boleh menikah ya menikahlah. Jangan sampai tidak menikah. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh syariat, kalau sudah pernah menikah ya pokoknya kembali menjadi sunnah, tidak wajib. Tapi kalau tidak menikah banyak fitnahnya, segera menikah. Karena menikah adalah ibadah. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.